Teman-teman, gua baru aja nemuin sesuatu yang bisa ngeganti cara kita hidup. Bahkan beberapa perusahaan besar udah mulai bergerak secara diam-diam. So, kalau kita nggak siap, kita bakal ketinggalan jauh. Blockchain. Teknologi ini bisa merevolusi cara kita bekerja, berinteraksi, dan bahkan membangun internet masa depan. Yes, Web3. What's up teman-teman, balik lagi sama gue Revan di channel Aerovistar. Dan kali ini teman-teman, kita bakal bahas sebuah teknologi yang bisa ngubah dunia digital selamanya. Yes, blockchain. Kenapa semua perusahaan teknologi, bahkan bank, semua pada ngomongin hal ini? Apa sih potensi besar di baliknya? Dan yang paling penting, gimana cara blockchain bisa bikin dunia jadi lebih transparan dan efisien? Oke, let's go kita bahas. Oke, simpel aja. Blockchain itu kayak buku besar digital yang nggak bisa dimanipulasi. Setiap transaksi atau data yang dicatat di blockchain itu transparan teman-teman, aman dan nggak bisa diubah. Ini beda banget sama sistem konvensional yang bergantung pada suatu otoritas pusat. Oke, dan di sini ada 3 kunci utama kenapa blockchain bisa dibilang revolusioner teman-teman. Yang pertama, desentralisasi. Oke, jadi pada blockchain nggak ada satu pihak yang ngontrol semuanya teman-teman. Jadi data itu nggak dikontrol sama satu pihak otoriter gitu ya. Jadi data itu transparan teman-teman ya. Ini yang paling bahayakan kalau misalkan data itu terkontrol pada satu otoritas pusat. Itu kalau pemimpinnya bagus, ya kerjanya bakal bagus gitu ya, cara kerja sistemnya gitu. Tapi ketika pemiliknya tidak benar, itu maka akan menjadi kekuasaan tirani teman-teman. Nah, di blockchain ini, kekuasaan tidak bergantung pada satu pihak. Yang kedua, keamanan super kuat. Ya, datanya pasti terenkripsi gitu lah. Udah pasti, blockchain itu pasti terenkripsi ya. Dan kalau soal enkripsi kan mungkin kita yang udah tahu, yang kita udah pelajari itu kan ada SHA-256 atau yang lain gitu lah. Yang pasti ini lebih kuat teman-teman. Dan yang pastinya ini merupakan pengembangan enkripsi yang lebih jauh dari enkripsi yang udah kita kenal ke belakang teman-teman. Oke, yang ketiga. Semua transaksi bisa dicek dan berjalan dengan smart contract. Oke, back to the topic. Jadi, blockchain itu nggak cuma bisa digunain untuk kripto doang teman-teman ya. Tapi ini bisa digunakan untuk banyak bidang. Dan kalau kalian bertanya-tanya tadi ya, kan gue bilang internet masa depan Web3 gitu ya. Apa sih itu Web3? Oke teman-teman. Jadi sekarang kita itu sedang bergerak di Web2 ya. Oke, Web2 itu secara gampangnya semua data kita itu dikontrol oleh pihak-pihak tertentu. Misalkan kita menggunakan Google ya datanya dikelola oleh Google, atau misalkan kita menggunakan Amazon ya datanya digunakan oleh Amazon gitu kan. Tapi Web3 ini beda banget teman-teman. Ini beda cerita. Jadi Web3, webnya itu desentralisasi. Artinya kita mempunyai lebih banyak keadilan tentang privasi kita. Waduh, keadilan nggak tuh? Ya maksudnya kita lebih banyak mempunyai kontrol tentang privasi kita teman-teman. Yang kedua, ada transaksi langsung tanpa pihak ketiga. Iya, transaksi langsung tanpa pihak ketiga. Misalkan kayak marketplace atau apa gitu, itu nggak ada. Jadi langsung gitu ya. Kayak marketplace atau yang lainnya itu nggak ada teman-teman. Jadi yang ini menurut gue sangat-sangat revolusioner teman-teman ya. Gue nggak tahu sih gimana cara kerjanya gitu ya, transaksi tanpa pihak ketiga gitu. Artinya kan semua datanya udah otomatis gitu kan. Ya gue belum paham sampai situ bener. Tapi ini bener-bener keren ya. Oke, yang ketiga. Lebih aman dari sensor dan manipulasi data. Bayangin kalau semua akun sosial media dan data pribadi kita nggak bisa dijual dan dimanfaatkan sembarangan. Ya, inilah visi besar dari Web3 teman-teman. Nah, yang ditawarkan oleh Web3 itu adalah keamanan total teman-teman. Perlindungan total. Jadi data kita terenkripsi secara total. Kemudian kita dapat mengontrol seluruh data kita secara pribadi gitu ya. Transparan dan otomatis teman-teman. Nah, kalau misalkan ada yang tanya apa itu smart contract ya, karena kan tadi ada poin semua transaksi bisa dicek dan berjalan dengan smart contract gitu kan. Nah, jadi apa sih itu smart contract? Oke, gampangnya gini teman-teman. Misalkan kita sewa rumah gitu. Kita sewa rumah, tapi kita nggak perlu tanda tangan kontrak manual gitu ya, atau bayar ke pihak ketiga. Cukup pakai smart contract, semua berjalan otomatis dan nggak ada resiko ketipu. Oke, dan kalau kalian mau tanya gimana sih cara kerja smart contract itu ya, kenapa bisa nggak ketipu? Karena bisa berjalan otomatis. Oke, bakal gue jelasin gini. Singkatnya aja teman-teman ya. Jadi, kontrak digital dibuat dengan kode pemrograman di blockchain. Syarat otomatis berjalan tanpa perlu perantara. Aman, transparan, dan nggak bisa diubah setelah dijalankan. Ya, kan otomatis. Ini bisa dipakai buat bisnis, asuransi, bahkan sistem voting yang nggak bisa dimanipulasi. Oke, kemudian apalagi sih itu blockchain teman-teman ya? Salah satunya teman-teman yang paling terkenal adalah ini teman-teman. Yes, NFT. Jadi NFT itu bukan sekedar monyet mahal gitu ya, gambar monyet gitu, itu bukan teman-teman. NFT itu dibaliknya teknologi yang memungkinkan seniman, musisi, atau konten kreator buat ngejual karya mereka tanpa perantara. Nah, apa aja sih manfaat NFT dan blockchain di industri kreatif? Yang pertama, hak cipta terlindungi. Semua kepemilikan bisa dicek di blockchain. Yang kedua, kreator dapat royalti otomatis, tanpa label ataupun distributor. Yang ketiga, jual beli karya digital dengan aman.
Bahkan sekarang banyak brand besar kayak Nike dan Adidas ya, udah mulai pakai NFT buat produk digital mereka. Oke, blockchain keren. Tapi ya udah, kalau di dunia nyata dipakai buat apa sih? Oke, gue beri contohnya. Kesehatan. Yang pertama ada kesehatan teman-teman. Data pasien aman dan terenkripsi, nggak bisa dimanipulasi. Yang kedua ada logistik, supply chain lebih transparan, nggak ada manipulasi data. Dan yang ketiga ada gaming, pemain bisa punya aset digital asli, bukan cuma sewa item dalam game. And last but not least, yang keempat ada keuangan. Transfer uang lintas negara lebih cepat dan murah tanpa bank. Ini bukan teori, perusahaan besar kayak Tesla, Microsoft, dan bahkan pemerintahan di beberapa negara udah mulai adopsi teknologi ini. So singkatnya teman-teman, blockchain ini bukan cuma hype ya. Ya kali hype udah 5 tahun gitu, 5 tahun lebih gitu kan ya. Ya ini bukan cuma hype ya, teknologi ini bisa ngerombak cara kita berinteraksi, bekerja, bahkan ngejalani hidup digital kita. Oke, kita balik lagi ke 3 poinnya ya, ke 3 poin intinya. Yang pertama ada Web3, masa depan internet lebih adil, kemudian ada smart contract, transaksi otomatis tanpa pihak ketiga, dan yang ketiga ada NFT dan blockchain, revolusi dunia kreatif dan bisnis. So, sekarang tinggal satu pertanyaan. Kita siap nggak buat era blockchain ini? And ini baru permulaan. Ada satu fakta tentang blockchain yang banyak orang belum tahu. So, stand terus di video berikutnya karena ini bakal nge-mind blown kalian semua. And segitu aja dari gue Revan Stasya because no system is safe.